Selamat siang para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. Menarik juga ternyata bahwa survei indikator terbaru elektabilitas Prabowo 36% ya, Ganjar 35% dan Anies 21%. Itu Anies tidak memakai sponsor survei begitu ya. Bagaimana kalau dia menggunakan survei juga begitu ya. Jadi Anies Baswedan saja begitu tanpa dibayar pun begitu ya. Anies Baswedan di urutan ketiga begitu. Ya kita lihat saja begitu apakah Pak Prabowo dan Pak Ganjar ya dan tim-timnya akan menggunakan survei itu begitu. Saya rasa tidak mungkin survei itu ya lalu kemudian tidak dibayar, tidak terafiliasi begitu ya. Lalu kemudian bisa menyurvei itu begitu kan. Itu kan membutuhkan uang begitu, tergantung sponsornya begitu ya. Jadi saya rasa bahwa kenapa survei-survei ini muncul setiap pekan begitu ya, setiap minggu begitu ya. Bahkan orang-orang di luar sana lebih percaya terhadap polling begitu ya. Mengapa? Polling itu menandakan bahwa dia berhadapan langsung dengan masyarakat, apapun orangnya begitu. Tapi saya rasa dari hal ini menunjukkan bahwa survei itu kan dampaknya kan 1% begitu dibandingkan dengan polling begitu ya. Jadi saya rasa bahwa kenapa ya orang-orang masih berpatokan kepada survei padahal survei itu dibayar begitu ya. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu komentar-komentar netizen seperti ini. Ini komentar-komentar dari netizen ya, survei indikator terbaru elektabilitas Prabowo 36% dan Ganjar 35% dan Anies Baswedan 21%. Justru yang urutan ketiga akan memenangkan itu begitu kan. Yang mau pilih Prabowo emang ada ya. Jadi makin kenceng nih tukang survei rilis hasilnya. Khawatir ya. Ini banyak sekali pro dan kontra begitu. Bahkan masyarakat tidak begitu percaya terhadap lembaga survei begitu. Tetap bersama 21,5% karena punya visi dan misi rekam jejak yang jelas. Ini komentar netizen, bayangkan begitu ya. Artinya orang enggan untuk memilih Pak Ganjar ya, memilih Pak Prabowo karena dianggap sebagai sama dengan apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi begitu ya. Data terbaru dari tukang survei, langsung ingat pilkada di 2017. Anies selalu kalah di survei, tapi ujungnya malah yang dilantik jadi gubernur. Bisa saja begitu, Erdogan saja dalam surveinya itu adalah kalah begitu ya. Katanya begitu karena dia kan terafiliasi begitu di situ ya kepada salah satu calon begitu. Pada akhirnya ya menang begitu kan. Ya, kenapa survei-survei itu muncul? Ya karena dibayar mereka begitu ya. Prabowo kalau berani rekonsiliasi ya soal 98 punya fair ya, chance menang ya, permohonan wes ya. Beliau masuk top 5 menteri terbaik lah ya, Pak Bas, Pak Busri, Opung ya, Pak Rap ya, Pan Pahlil. Tapi masa lalu akan terus jadi beban ya. Nggak ngaruh, pilihanku tetap Anies Baswedan. Ini banyak sekali pro dan kontra begitu. Ada yang memilih Anies Baswedan, ada yang memilih Pak Prabowo begitu ya. Bahkan ya PS kayaknya kena prank lagi nih. Ini sudah berbulan-bulan semua lembaga survei hasilnya ya gitu-gitu aja. Mending langsung kedua calon sajalah yang maju supaya tidak buang-buang waktu, uang dan tenaga ya. Ya pada hakikatnya kan uang survei itu kan bisa dibeli, bisa dijadikan sponsor ya, bisa membuat opini di situ begitu. Padahal masyarakat sudah tidak begitu percaya lagi begitu ya. Selamat kepada Pak Prabowo atas kemenangan di survei indikator ya. Kalau sama Anies enggak laku survei bayaran kayak gini ya. Kagak kapok pilkada DKI. Rakyat yang bakal percaya itu betul begitu ya. Di satu sisi kan rakyat menjadi prioritas utama begitu ya. Bahkan kenapa sih Anies Baswedan di urutan ketiga? Ya karena memang dia tidak memberikan sponsor ya. Tidak membeli sponsor, tidak membeli survei lembaga survei bayaran di situ begitu kan, lebih mengandalkan rakyat di situ begitu. Pada akhirnya sekarang lembaga survei mulai kebingungan begitu ya untuk menentukan ini apakah Pak Ganjar atau Pak Prabowo begitu kan, atau jangan-jangan masuk semua begitu ya. Mau indikator atau otak kotor atau provokator, masyarakat sudah pada cerdas dan tidak terpengaruh sama hasil survei dan pencitraan. Betul, di satu sisi saya setuju begitu kan. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu ya beritanya seperti ini. Ini beritanya survei indikator terbaru elektabilitas Prabowo 36,8% dan Ganjar 35,7% dan Anies Baswedan 21%. Ini menarik, ini kutip dari Kompas TV begitu ya. Dalam survei terbaru indikator politik Indonesia, nama Prabowo Subianto menjadi calon presiden ya yang elektabilitas paling tinggi ya, di atas dari dua nama capres yaitu Ganjar dan Anies Baswedan. Ya, pada hari Minggu lembaga survei indikator politik Indonesia kembali merilis hasil survei terbarunya yang menyoroti tingkat elektabilitas pas sosok yang berpotensi maju sebagai calon presiden capres dalam Pilpres di 2024.
Kalau dibandingkan carta politika begitu, Ganjar di urutan pertama begitu kan. Ya, karena apa? Sekarang itu sudah mulai bingung begitu kan. Yang dibingungkan itu adalah begini. Pendukung Pak Ganjar secara tetap Pak Ganjar di situ, meski Pak Prabowo yang tinggi di situ begitu ya. Terus kemudian yang lain Pak Prabowo unggul, urutan Pak Ganjar itu. Ya dua-dua orang inilah yang kemudian ya orang-orang dibuat bingung. Pada akhirnya begitu kan. Muncul survei sana, pada akhirnya orang enggan untuk memilih itu. Pada akhirnya begitu kan. Orang akan memilih Anies Baswedan di situ begitu. Ya, kenapa? Karena selalu muncul nama-nama itu begitu kan. Ya kalau nggak Ganjar Prabowo. Pada akhirnya orang malas begitu baca-baca hal seperti itu begitu ya. Apalagi ya yang dibangun itu adalah publik. Saya kira akan kembali kepada Anies Baswedan begitu. Dalam survei tersebut penelitian utama ya indikator politik Burhanuddin Muhtadi menjelaskan pihaknya telah melakukan survei dengan beberapa simulasi. Salah satunya adalah simulasi yaitu tertutup yang melibatkan 10 nama calon presiden ya. Hasilnya menunjukkan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto yang menempati posisi paling atas dalam tingkat elektabilitasnya. Di simulasi 10 nama tertutup, Prabowo teratas 33,3% dan kemudian Ganjar 32% dan Anies Baswedan 17,8%. Lalu Ridwan Kamil 4% dan Burhanuddin saat menyampaikan hasil survei secara daring. Itu kan membangun opini di situ begitu ya. Seolah-olah elektabilitas Pak Prabowo tinggi di situ begitu. Padahal kalau kita bayangkan begitu ya, dengan kepercayaan masyarakat dan kepuasan masyarakat begitu kan ya, dilihat di lapangan ya yang paling diminati itu adalah Anies Baswedan begitu di situ begitu. Pak Prabowo saya kira beberapa kali saya menanyakan begitu kan tidak begitu tertarik sekarang begitu karena akibat kekecewaan di 2019 begitu kan, di mana Pak Prabowo sudah menjadi oposisi begitu kalah tapi tahu-tahunya bergabung koalisi pemerintahan. Ya, tidak menjadi masalah sebagainya begitu kan. Karena inilah demokrasi kita begitu. Bahkan dari simulasi 10 nama tersebut terdapat beberapa nama yang juga dimasukkan dalam hasil survei, di antara nama Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif ya, Sandiaga Uno ya, Perekonomian Airlangga ya, dan beberapa ketua umum partai politik. Hanya saja elektabilitas beberapa nama yang ada di perolehan masih rendah ya, di bawah 2,0% ya. Nama lain seperti Sandiaga Uno, Erick Thohir dan Airlangga ya, dan Agus Harimurti Yudhoyono, Muhaimin Iskandar kurang 2%. Artinya ya wakil-wakil presiden kan di situ kan tidak naik begitu kan. Jadi artinya apa? Artinya ya wakil-wakil dari yang muncul hari ini begitu seperti Erick Thohir, seperti Sandiaga Uno, seperti Ridwan Kamil itu masih kecil di situ begitu. Artinya apa? Kalau masih kecil begitu kan, ya masih cari yang lain begitu kan. Karena pada potensi ini bagaimana ya seorang wakil itu bisa mendongkrak elektabilitas itu begitu. Ya pada akhirnya siapa sih yang sosok yang kemudian yang dipercaya oleh masyarakat begitu. Tentu kita lihat saja begitu. Sepertinya Anies Baswedan itu menjadi posisi ya di urutan pertama begitu kan atas kepercayaan dari masyarakat hari ini begitu kan. Bahkan pada simulasi selanjutnya ketika dikerucutkan menjadi 3 nama, Prabowo kembali menjadi capres yang mendapatkan elektabilitas teratas 36,8%. Ketua Umum Partai Gerindra dan unggul dari Ganjar yang memiliki elektabilitas 35,7% serta Anies 24,5%. Dan tidak hanya itu begitu, melihat dari persoalan-persoalan survei ini munculkan setiap minggu, setiap pekan yang lalu begitu kan, ya untuk melawan opini-opini itu begitu, ya muncul narasi-narasi yang lain di situ begitu. Bahkan dari 3 nama sampai nama perbedaan nama 3 nama ya, perbedaan Ganjar dengan Prabowo masih check to check ya, masih neck to neck ya. Meskipun Prabowo unggul tapi keunggulan tipis ya, dan Mas Anies Baswedan di urutan ketiga kisaran 21%. Seharusnya kan di urutan ketiga kan tidak diperhitungkan begitu. Kenapa sekarang kok Anies Baswedan diperhitungkan luar biasa begitu ya? Sampai-sampai Pak Jokowi saja begitu kan kepo menanyakan cawapres Anies Baswedan begitu ya. Berdasarkan dan tren pilihannya, Prabowo dan Ganjar cenderung mengalami kenaikan, di mana pada periode April 2023 tingkat elektabilitas Prabowo hanya 31,7%. Dan di sisi lain Anies Baswedan dalam periode yang sama ya meraih 25% dan turun survei itu terbaru menjadi 21%. Kenapa Anies Baswedan turun? Ya karena dia tidak bisa membayar lembaga survei begitu kan. Coba bayar di situ begitu ya pasti kan beda lagi begitu ya. Tidak mungkin orang-orang yang bayar itu lalu kemudian ya menjadi
jadi turun? Saya kira tidak mungkin di situ begitu. Sebagai informasi, survei bertajuk Kepemimpinan Nasional dan Dinamika Elektoral Jelang Pemilu di 2024 di mata generasi muda dilaksanakan dalam periode 20 sampai 24 Juni ini. Artinya oke lah kita hormati itu begitu. Saya rasa semuanya kan tergantung masyarakat begitu kan. Survei itu hanya dijadikan sebagai tolak ukur kita begitu. Tapi saya rasa masyarakat yang menjadi tolak ukur penting bagi generasi pemimpin kita. Kalau pemimpin kita, presiden kita ditentukan di lembaga survei kan kacau begitu ya. Apa-apa ditentukan lembaga survei begitu ya. Ya, karena masyarakat itu ada yang enggan, ada yang tidak begitu kan. Mungkin itu yang kami sampaikan tentang channel Hodari Podcast Rakyat ini, karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di-subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.